Jadi teman-teman sekalian, untuk bisa lihat di buku ini ya, nanti bisa dihubungi Kang Fat. Mudah-mudahan masih ada stoknya. Di sini ada fatwa para ulama tentang tema ini. Fatwa-fatwa ini tidak bisa kita simpulkan bahwa para ulama telah mencampuri ilmu pengetahuan. Tidak demikian cara berpikirnya. Tetapi fatwa-fatwa ini ada karena tema itu telah memasuki wilayah agama. Garis bawahi cara berpikirnya. Jadi ini para ulama bukan sedang memasuki wilayah ilmu pengetahuan alam, bukan sedang memasuki wilayah ilmu pengetahuan modern, tetapi ada sebagian yang disangka ilmu pengetahuan modern itu yang sedang memasuki wilayah agama. Maka di sanalah kemudian muncul fatwa. Seandainya tidak memasuki wilayah agama, tentu para ulama tidak akan membuat fatwa ini. Itu yang pertama ya, supaya kita husnudzon dengan adanya fatwa yang dibuat oleh para ulama. Diskusi ini pula bukan dimaksudkan untuk mencampuri disiplin ilmu yang lainnya. Sehingga nanti ada sebagian orang yang menyangka ini orang-orang ini duduk tapi tidak mengerti dari ahlinya. Lalu kemudian membuat kesimpulan sendiri. Bukan, kita bukan sedang mencampuri ilmu pengetahuan yang lain. Tetapi kita sedang melihat bahwa ilmu pengetahuan lain itu sedang memasuki wilayah agama. Itulah kenapa akhirnya kita perlu membicarakannya. Karena pada prakteknya sebagian ilmu yang dianggap sebagai pengetahuan modern tadi membahas tema-tema yang ada kaitannya dengan tema agama. Lalu yang berikutnya, kenapa para agamawan, dalam tanda kutip, para agamawan yaitu para ulama ini ikut berbicara pada tema ini? Bukankah ini ilmu pengetahuan yang seharusnya dibahas oleh ahli-ahli dalam ilmu pengetahuan modern? Sekali lagi, para ulama ini mereka mulai membicarakan, mendiskusikan hal ini karena ilmu pengetahuan yang disangka pengetahuan modern ini sedang memasuki tema-tema yang kaitannya dengan agama. Ya, sudut pandangnya demikian. Karena sedang memasuki wilayah agama inilah akhirnya membuat fatwa para ulama. Yang berikutnya, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, para ulama ini ketika mereka meneliti maraji atau buku-buku referensi dari ilmu pengetahuan yang disangka pengetahuan modern ini, mereka tidaklah tanpa data, ya, bukan tanpa referensi, tapi mereka membaca. Walaupun mungkin realnya mereka tentu tidak akan ikut pelatihan-pelatihan sejenis ini. Tidak ikutnya mereka dalam pelatihan-pelatihan itu tidak berarti bahwa mereka tidak punya cukup ilmu untuk menilai. Karena sebenarnya teman-teman sekalian, agama ini sudah punya pakem. Islam ini sudah punya pakem, sudah punya standar. Jadi untuk menilai sesuatu tidak perlu seseorang itu masuk ke wilayah itu dan belajar di dalamnya untuk sekedar menyimpulkan ini menyimpang atau tidak menyimpang. Cara berpikirnya para ulama, mereka sudah punya pakem. Contoh misalnya, ketika kita sedang mendefinisikan, menyebut sebuah amal yang ini namanya sihir. Para ulama tidak perlu belajar sihir untuk memvonis bahwa perbuatan A ini sebagai sihir. Tapi para ulama bisa menyebut perbuatan A sebagai sihir karena para ulama sudah punya definisi yang dimaksud dengan sihir itu. Gitu ya. Jadi ini supaya kita tidak menuduh para ulama itu dengan kacamata yang salah, sehingga menganggap begini, oh ini para ulama ini bukan praktisi, mereka belum pernah belajar, belum pernah ikut pelatihan, belum pernah mendalami, bisa jadi fatwa mereka salah. Tidak demikian. Jadi para ulama itu sudah punya definisi tentang tema-tema itu. Itulah kenapa tadi di awal saya sebutkan, karena tema ini sedang memasuki wilayah agama, dan di situ tentu ada pakemnya, di situ ada standarnya. Makanya kemudian para ulama dengan mudah bisa menyebut, oh yang ini sihir, yang ini bukan sihir, yang ini pengobatan yang bisa diterima, yang ini tidak bisa diterima, dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Karena dalam agama sudah ada aturan. Hal ini lazim terjadi dalam hal apapun. Misalnya sebuah transaksi ekonomi jual beli. Para ulama menyimpulkan ini keliru, ini menyimpang, ini tidak sah, ini riba, ini gharar. Sebutan-sebutan itu karena dalam agama sudah ada pakemnya. Ini yang dimaksud gharar, ini yang dimaksud dengan sistem ribawi dan lainnya. Jadi tidak harus kemudian para ulama itu
mendetailkan mengikuti pelatihan-pelatihan itu untuk membuat sebuah keputusan, membuat fatwa. Ini cara pandangnya. Nah, teman-teman sekalian, cara berpikir ini akan nampak sekali dalam fatwa-fatwa mereka ketika mereka menjelaskan sebagian tema yang akan kita jelaskan, kita bahas hari ini. Fatwa-fatwa mereka itu tidak masuk pada wilayah law of attraction terlalu detail. Walaupun sebagian fatwa nanti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid itu sangat detail pembahasannya. Tapi pada sebagiannya fatwanya secara umum bahwa ini termasuk ini, termasuk ini, termasuk ini. Itu kenapa? Karena mereka, para ulama ini sudah punya pakem. Termasuk sebutan kita kemarin, artikel yang sempat saya share, belum sudah baca ya. Kenapa law of attraction ini mirip sekali atau bahkan mungkin sama dengan konsep wahdatul wujud dalam filsafat akidah yang menyimpang. Ya karena secara konsep itu mirip dengan konsep ini yang pernah ada di masa lalu. Sehingga ketika para ulama menyimpulkan loa itu sangat mirip dengan aliran yang menyimpang itu karena memang sudah ada pakemnya, sudah ada penjelasannya, ada diskusinya bahkan di kalangan ulama di masa lalu. Nah itu yang pertama tentang sudut pandang kita terhadap para ulama. Jadi mereka ini membuat fatwa-fatwa itu dengan sudut pandang demikian. Yang kedua teman-teman sekalian, seiring perkembangan waktu nanti bisa jadi yang namanya metode-metode semacam ini itu akan sangat beragam bentuknya. Yang perlu kita kenali bukanlah bentuknya yang beragam itu, tetapi akar muasalnya, konsep dasar berpikirnya. Karena konsep dasar berpikir ini yang tidak berubah. Konsep dasarnya yang tidak berubah. Bentuknya, aplikasinya itu sangat berubah seiring dengan waktu, bahkan mungkin berubah jika dibawakan oleh orang yang berbeda. Kalau yang membawakan ini seorang agamawan yang mengerti tentang agama, maka nanti menjadi berbeda kesannya. Konsep dasarnya menjadi berubah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akar pemikirannya, lalu kemudian konsep aslinya seperti apa, supaya kita bisa melihat pengembangan barunya atau ketika terjadi islamisasi dalam konsep-konsep itu, kita bisa mengukur ini benar atau salah. Teman-teman sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, perkembangan itu nanti ketika terjadi islamisasi, itu tanpa kita sadari, sebagiannya akan merusak, mengubah dari tafsir dan takwil yang ada dalam agama. Kita menyimpulkan bahwa proses islamisasi pada sebagian konsep ini, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kecuali pasti merubah salah satu. Merubah konsep asli dari loa itu sendiri, atau mengubah konsep tafsir Al-Quran. Pasti terjadi salah satu dari dua itu. Makanya kalau antum melihat salah satu buku yang muncul di internet, saya tidak perlu tunjukkan bukunya ya, loa versi Qurani gitu misalnya, antum akan melihat di sana akan ada perubahan dari konsep aslinya loa dan juga perubahan dalam tafsir Al-Qur'annya. Bagi yang memahami dan sering membuka tafsir, antum akan melihat dengan sangat jelas ini salah penafsiran terhadap ayat. Sebaliknya, bagi antum yang sudah menghatamkan buku The Secret, antum akan melihat buku ini tidak berpijak pada The Secret secara asli. Itu proses islamisasi. Tetapi basic berpikirnya masih sama. Gitu. Ini ada kerancuan. Nah, itulah yang berbahaya, yang perlu kita waspadai, karena nanti di dalamnya, tanpa kita sadari, kita akan mengubah sebagian tafsir dari ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan hadis Nabi SAW, yang tidak ada kaitannya dengan tema ini. Karena ada kemiripan, lalu tiba-tiba dibawa ke sini. Teman-teman sekalian, kerancuan itu pula karena di sebagian nilai-nilai dalam agama ini, memang ada yang berbicara tentang seperti law of attraction, mirip. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, misalnya. Kalau takwilnya menggunakan loa, maka itu adalah loa. Kalau kita paksakan demikian, maka seperti pembahasan tadi, yang tidak paham tentang Al-Quran dan hadis misalnya, maka dia pasti menafsirkannya ini bagian dari loa. Begitu pakai loa, maka kita akan menyimpulkan itu memang selaras dengan agama. Padahal tidak ada kaitannya dengan hal itu. Termasuk pula teman-teman sekalian yang disebutkan dalam buku yang viral di medsos adalah tafsir surah Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8.
surah Al-Zalzalah. Ayat itu ditafsirkan sebagai law of attraction. Demikian juga surah Al-Mulk ayat 15. Jadi di buku yang itu menyebutkan bahwa ayat ke-15 dari surah Al-Mulk itu, nanti akan kita bahas ke sana, itu bagian dari law yang ada di Al-Quran. Namun pada saat yang sama, Syekh Saleh Al-Munajjid memakai ayat itu untuk membantah law. Kan lucu ya? Di satu sisi ayat yang sama dipakai dasar oleh mereka yang menulis buku Indah Meyakini ini bagian dari law. Tapi di satu sisi yang lain, hadis ini dipakai untuk membantah law. Jadi ini persoalannya akhirnya adalah akan adanya perubahan tafsir dalam ayat, dalam hadis, kalau kita tidak memahami aslinya tafsirnya itu kayak apa, kemudian tidak memahami aslinya law itu kayak apa. Karena sebenarnya kedua hal ini tidak bisa dikawinkan. Tidak bisa dihubungkan, karena berbeda jauh. Nah, yang berikutnya, teman-teman sekalian, salah satu kerangka berpikir yang harus kita pahami di awal sebelum kita bahas tentang law. Law itu hanya salah satu bentuk saja. Tapi yang menjadi bingkainya adalah New Age Movement. Yang menjadi bingkainya itu adalah New Age Movement. Nanti semua bentukan yang namanya training motivasi, training pengembangan diri, analisa kepribadian. Nanti insya Allah siang hari kita akan belajar dari Ustaz Dirsan tentang salah satu yang pernah beliau tekuni di masa lalu, analisa kepribadian menggunakan antropologi. Dan itu pun juga sudah ada fatwanya dari para ulama. Nah, yang namanya training motivasi, kemudian training pengembangan diri, terus training kepribadian, dan lain-lainnya yang tidak berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, rata-rata nanti akan bertemu di ujung yang sama. Teman-teman sekalian, hal ini sangat nampak nanti. Law itu law of attraction atau the secret, ya buku yang aslinya itu di awalnya kelihatan sangat ilmiah. Tapi begitu di ujungnya nanti itu akan sama dengan apa yang disebut oleh New Age Movement. Yang di sana tidak diperlukan lagi agama, yang penting ada spiritualitas. Seseorang perlu membebaskan diri dari norma, dari sosial budaya, dari keyakinan pribadi dan lain sebagainya.